Lah, lalu apakah galangan tahun itu tidak boleh kita gunakan? Boleh, boleh. Sebenarnya boleh. Sebenarnya juga tidak ada masalah. Hmm. Ini yang jadi masalah ketika yang punya hajat itu orang netral, orang nasional kan. Wis kabeh dino apik, semua hari baik. Tapi pada kenyataannya kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Mungkin faktor apa itu yang menyebabkan itu? Faktor yang pertama itu adalah kebetulan. Hmm. Faktor yang kedua ini adalah frekuensi pikiran. Ya. Faktor yang ketiga ini adalah kemampuan pikiran. Misalkan, jangan orangnya netral. Ya. Saya orangnya belum netral, tapi saya sudah terlatih pikiran saya dengan hal-hal yang berkenaan dengan hari, tentang ringkelnya, tentang tali wangkinya, tentang pasundarinya, dan banyak lagi yang lainnya. Itu saya sudah terlatih. Selamat berjumpa kembali dengan kita di sini di channel Spiritual Universe. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung bagi Anda para subscriber dan para follower baik dari channel YouTube maupun yang mengikuti di channel fanspage kita. Masih sibuk ya, Bos ya? Mau makai, tapi nggak apa-apa sambil nyantai aja. Balas sih. Oh, balesi WA yang masuk. Santai aja ya. Konsep kita di sini ngobrol-ngobrol santai. Ini kamera yang mana, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya kita langsung live streaming di Facebook dan program YouTube-nya. Oke. Jadi pakai dua kamera. Lama ya, Kak? Ya, ada kalau Terus berapa tahun? Dari tahun 22 ke 23. Mungkin biar seger ngopi dulu, Bos. monggo sekecaken. Oke, siap. Cek kata rukun Aish. paruan. Sudah siap? Sampun. Ini sebenarnya mau sharing-sharing aja ini, Bos, ini ya. Ini kan ada beberapa temen yang bertanya kepada saya gitu loh tentang, kan ini bulan-bulan ini banyak orang punya hajat, Oh iya. baik itu menghitankan maupun apa itu mengkawinkan. Iya, istilahnya mengkawinkan atau menikahkan. Nah, di tradisi kita kebanyakan di daerah Jawa ini kan ada yang namanya dukun manten, dukun siwer, atau dukun, intinya untuk ritual-ritual sebelum dan pas acara kegiatan apa itu duwe gawe atau hajatan itu. Sebenarnya istilah dukun siwer, dukun manten itu yang seperti apa sih sebenarnya loh? Kan pastinya tiap tempat, tiap daerah itu punya tradisi yang macam-macam. Mungkin nanti bisa diterangkan tata caranya, mungkin secara spiritual klasiknya. Terus kita karena di sini mengusung konsep spiritual modern, kita tarik secara modernnya bagaimana, terus hakikat-hakikatnya yang ada di situ mungkin bisa diperjelas nanti. Oke. Tentang siwer Ya. ya. Hajatan siwer. Agak keras nggak apa-apa. Iya, tentang hajatan dan siwer ya. Kalau kita mau mengupas itu ya tentunya panjang. Kalau 2 jam mungkin nggak kelar. Akan tetapi di sini akan coba kita sederhanakan. Iya. Akan coba kita sederhanakan supaya lebih mudah dicerna. Jadi siwer ya. Siwer itu sendiri dapat kita definisikan memiliki makna ahli. Memiliki makna ahli. Jadi siwer itu adalah ahli. Nah, kalau kita berbicara tentang siwer, ini kan sering apa ya, menjadikan salah paham atau banyak sekali yang memiliki paham yang salah, Iya itu. yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat. Makanya kita bahas. Ya, Kupas di makanya sini. kita kupas di sini ya. Ya kebetulan tadi Mas Ade tanya itu ya cocok gitu. Jadi untuk Mas Ade nanti bisa dilihat videonya, dijelaskan di sini ya.
Siwer itu pada dasarnya definisinya adalah ahli. Siwer itu sendiri dari KBBI, apa itu? Ya KBBI ya. KBBI itu memiliki arti kalau nggak salah tak kasat atau tak tampak. Tak kasat atau tak tampak. Tak kasat atau tak tampak. Sebenarnya siwer sendiri bahasa Indonesia memang sudah ya? Enggak. Kok masuk KBBI? Iya. Kalau di bahasa Indonesia memang seperti itu. Bukan pawang, bukan? Beda. Ya arahnya ke pawang. Makanya apa ya? Siwer ini kan bahasa kias, Mas. Iya. Jadi kalau kita maknai ya bisa diartikan juga dengan ahli. Nah, profesinya sebagai seorang pawang. Iya. Maksudnya. Nah, siwer itu sendiri kalau selama ini kan orang-orang itu kebanyakan ya 99% di masyarakat kita ini mengartikan siwer ini adalah apa ya, ngarahnya itu ke pawang hujan. Ini sebenarnya nggak tepat karena yang di siwer itu bukan hanya hujan aja gitu. Tapi kan kebanyakan di sini mayoritas pahamnya orang yang punya hajat itu mengundang tukang siwer biasanya untuk menggantikan hujan supaya tamunya itu banyak yang datang. Ya, untuk memindahkan hujan, tamunya banyak dan lain sebagainya kan seperti itu. Kalau kita tarik secara garis besar, Mas, siwer ini kita ibaratkan dengan bahasa modern itu EO, event organizer. Gitu. Iya toh. EO, event organizer. Nah, pada zaman dulu, kenapa para tokoh masyarakat, para tetua yang saat ini disebut dukun ya, itu dukun siwer itu seakan-akan terlihat sakral, juga disebut sebagai orang ngerti atau orang pintar. Kenapa itu? Ya karena mereka ngerti, karena mereka pintar dalam hal apa? Memanajemen. Pintar dan ngerti dalam hal memanajemen sesuatu. Apakah itu? Sebelum saya jawab apakah itu, kita kulik sedikit. Kalau dulu orang menentukan hari untuk hajatan atau bangun rumah atau apapun itu pas waktu tidak hujan. Iya. Nah, untuk menentukan tanggal, unta ini besar atau mulut atau batok mulut atau ruah dan sebagainya. Ini ditengarai dengan kondisi rendeng itu tadi. Lek rendeng gak digawe hajatan, kalau musim penghujan enggak dibuat hajatan. Lah, dengan berjalannya waktu, akhirnya informasi yang diterima oleh masyarakat mungkin setengah ya. Akhirnya di situ kabar itu berkesinambungan, kabar setengah, akhirnya dianggaplah siwer itu hanya hujan, dukun siwer, dukun pawang hujan. Sebenarnya mereka bisa memilih waktu tadi ya, mana musim hujan, waktunya kemarau. Iya, bukan hanya itu saja, termasuk makanan, termasuk jajanan, termasuk tamu undangan, termasuk para pembantu biodo dan sinoman, termasuk dukun manten. Ini sebenarnya adalah orang-orang siwer gitu. Jadi yang diistilahkan dengan dukun siwer ini adalah orang ahli. Dukun siwer orang ahli dalam manajemen hujan, ahli dalam manajemen jajanan, ahli dalam manajemen makanan, tamu undangan, terus biodo sinoman supaya rukun, supaya kerjaannya waktu hajatan ini nggak simpang siur, nggak tumpang tindih, bisa saling mendukung. Nah, ini yang dimaksud siwer gitu. Jadi bahasa modernnya ya sesimpel itu. Istilahnya dukun siwer, kalau ada orang hajatan pasrah, berarti pasrah ke seorang dukun siwer ya, berarti hendaknya lah apa yang dikerjakan dalam hajatan itu dirundingkan, didiskusikan dengan si dukun siwer itu tadi. Berarti kalau saya tarik kesimpulan, dukun siwer itu sebenarnya kalau pada eranya itu adalah mungkin orang yang punya kemampuan linuwih, intinya kemampuan seorang pemimpin untuk memilih itu. Iya, betul. Bisa mengumpulkan anggota keluarga, mungkin teman-teman dan andai tolan yang ingin membantu di situ gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya kan mereka orang-orang yang diundang untuk jadi siwer itu kan orang-orang yang punya keahlian mungkin
dalam hal mistis biasanya seperti itu. Ada ritual-ritual khusus yang notabene dia itu bukan seorang ahli pemimpin, tapi bisa untuk melakukan hal itu. Ya. Bagaimana itu? Jadi untuk kita berbicara tentang linuwih, ini linuwihnya apa dulu? Iya. Kalau dalam hal kesupranaturalan, jenengan aja ya adalah orang yang linuwih. Linuwih dalam hal siwer yang berhubungan berkaitan dengan siwer itu adalah linuwih dalam fokus pikiran untuk berdoa. Entah itu berdoanya menggunakan media gelombang pikiran, atau memang ditujukan pada Tuhan, atau memang ditujukan pada alam semesta dan lain sebagainya. Ini linuwihnya di situ adalah orang yang bisa memfokuskan dirinya untuk berdoa dengan niatan tertentu. Iya. Gitu. Sedangkan untuk manajemennya itu sendiri ya ahli dalam, memang benar-benar ahli dalam manajemen gitu. Oh, siapa aja undangannya? Undangan ini dibuat berapa hari? Ataukah waktunya serempak? Iya. Oh, undangan 1000 ini yang 500 dipakai hari ini, yang 500 besok. Ada yang 1500 hari ini, besok sama besok lusa. Ini yang menentukan sebenarnya adalah dukun siwer gitu. Iya. Makanya semua itu perlu diskusi. Kalau orang mengatakan, oh dukun siwer hanya hujan saja, ini salah. Sebenarnya luas ya. Luas. Dan hujan itu mungkin memang bagian dari ritual itu sendiri. Makanya orang-orang kalau memahami ya, orang-orang tradisional, orang-orang adat kita, kalau yang memang memahami tentang budaya Jawa, biasanya itu ada Lurah Bioto dan Lurah Sinoman. Ya, ini ada di bawah naungannya bukan manajemen itu tadi, dukun siwer ini tadi gitu. Sejarahnya seperti itu. Iya. Iya. Oh iya, jajane gawe berapa macam? Oh, jajane buat 10 macam gitu. Oh ya, yang untuk pagi 5 macam. Tamu pagi sampai sore, yang sore sampai malam nanti dikeluarkan jajanan yang ini gitu. Oh, yang siang nggak pakai nasi goreng. Ini wewenangnya Lurah dan Bioto tadi. Lurah Sinoman dan Lurah Bioto tadi. Yang manajemen yang mengarahkan ya dukun siwer itu tadi. Biar tamunya 2000 jam 4 sore sudah kehabisan makanannya, kan banyak seperti itu. Banyak. Ya, karena membludaknya tamu juga. Bukan. Oh, bukan. Bukan karena membludaknya tamu. Saya belum pernah mengalami sekalipun dalam suatu acara hajatan sampai kehabisan kue, sampai kehabisan makanan, belum pernah. Kenapa? Karena ada diskusi, karena ada komunikasi antara yang satu dengan yang lain gitu. Makanya bagi teman-teman, bagi masyarakat, bagi warga yang memang ingin mengadakan atau akan mengadakan acara hajatan, entah itu kita, entah itu menikahkan, entah itu apapun, hendaknya lah kalau memang jenengan menggunakan jasa seorang dukun siwer, jenengan harus memahami bahwa itu bukan hanya hujan, itu adalah untuk makanan, untuk tamu dan sebagainya gitu. Lalu untuk yang berhubungan dengan misalkan bunga-bungaan, misalkan kemenyan atau dupa, misalkan cok bakalnya apa, sandingannya apa, menggunakan pisang atau menggunakan kelapa, menggunakan bumbu pepek, bumbu minang dan sebagainya. Ini apa sih sebenarnya? Ini adalah untuk show off, pertunjukan. Ini ditunjukkan gitu. Kenapa ada daringan itu siapa yang menjaga, tujuannya apa, supaya nggak sampai kehabisan gitu. Oh, stok di sini itu masih banyak gitu. Jangan khawatir, kalau stoknya sudah menipis, gimana caranya komunikasinya? Oh, daringannya ini udah tinggal sedikit, gimana komunikasinya kita dengan para lurah dan Sinoman tadi? Sebenarnya itu hanya gambaran saja, berarti ya. Gambaran. Oh, bumbu pepek. Oh iya, bumbu pepek itu apa? Ya bumbu dapur itu. Kenapa itu untuk sandingan dan sebagainya? Sebenarnya doanya tidak menggunakan itu pun tidak apa-apa gitu. Terus lalu untuk apa kok harus ada bumbu minang dan sebagainya? Jambe suruh, kenapa harus seperti itu? Ini menandakan bahwa si punya hajatan, si empunya yang punya hajatan ini tadi masih ada orang tua di situ. Oh iya, nggak bumbu minang berarti baik si ono sing tuwek nih gini, ono sing tua nih gini, ada yang harus kita hormati, ada yang harus kita hargai. Jadi seperti itu.
Adapun untuk apa namanya, pakemnya, bakunya itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Itu hanya tradisi turun temurun dari eranya raja siapa, raja siapa, raja siapa. Dan itu selalu berinovasi. Ini sedikit melenceng, tapi sebenarnya nggak melenceng karena banyak sekali kejadian di dalamnya. Biasanya ketika ada warga sedang punya hajat itu kadang katanya ada gangguan. Entah itu ketika menanak nasi itu pro atau mblenye atau mungkin cepet mambu kan gitu ada. Itu katanya ada faktor-faktor yang mengganggu. Itu sebenarnya bener nggak sih? Nggak ada. Tapi sering kejadian itu. Sering kejadian, tapi sebenarnya nggak ada berhubungannya dengan faktor X atau faktor-faktor yang mendukung seperti gangguan dari luar dan sebagainya. Maksudnya gangguan dari luar itu apa sih? Pikirannya orang yang menanak nasi. Maksudnya? Misalkan saya yang menanak nasi, begitu menanak nasi ada kabar berita duka atau anak saya pergi dari rumah, kabur dari rumah dan sebagainya, kena kasus apa keluarga saya, kan akhirnya pikiran saya blank. Ini menjadikan nasi itu nggak mateng. Nasi kalau ngomong cepat masalah basi itu dan sebagainya. Karena gini mas, karena gini ya, nggak pernah ada satupun kasus ya, selagi orang itu ahli, nggak pernah ada satupun kasus menanak nasi nggak mateng, menanak nasi mudah basi, apabila itu dilakukan oleh seorang ahli. Iya tuh kan, masa itu sebenarnya kan di luar area bawah sadar ya. Iya. Tapi kalau tadi di sampean sinkronkan dengan cerita tadi, ketika menanak kemudian pikirannya mikir sesuatu yang lain sehingga nggak fokus di situ kan, seharusnya nggak kalau dia memang ahli. Tapi kalau memang pas keadaan blank atau pas apa, sangat mungkin terjadi. Mungkin karena orang yang kecapean sudah mulai dari pagi nggak ada yang ngenteni. Iya, bisa jadi seperti itu. Iya, betul. Karena saudara saya sendiri juga seorang ahli menanak nasi di tempat-tempat hajatan ya. Memang dia biasanya disewa, bahkan dandang tempat menanak nasinya itu gede banget. Itu untuk kapasitas 25 kilo. Nggak pernah sekalipun nggak mateng maupun mudah basi, sekalipun nggak pernah. Betul. 18 tahun sudah. Apalagi sekarang kan era modern banyak catering. Nah, nggak pernah barang mampu disuguhkan orang cateringnya kan nggak pernah. Pasti yang enak-enak. Masuk akal. Makanya kalau kita coba mengarah pada keraton ya, di keraton itu tidak ada mas, namanya dukun siwer satu itu tidak ada. Pasti Tim. Karena hampir semua abdi yang ada di keraton itu memahami tentang perhitungan hari, memahami tentang manajemen yang lain. Jadi digotong bareng-bareng gitu. Jadi pasti meriah dan tidak ada halangan sedikit pun. Tadi disinggung masalah perhitungan hari ini, mungkin juga ada sambungannya sebenarnya. Apakah itu? Ya, sebenarnya kan kebanyakan di tanah Jawa sendiri ini kan kalau mau bikin hajatan pasti bingung mencari hari yang baik. Sebenarnya itu pengaruh nggak sih? Pengaruh ke apanya tuh? Ke acara hajatannya itu. Kalau dibilang pengaruh, kalau bagi saya pribadi, dan bagi teman-teman yang sudah netral, yang pikirannya sudah waras, tidak diliputi dengan dogma lagi, dogma keyakinan, dogma agama dan apapun, benar-benar pikirannya bebas, benar-benar pemikirannya bebas, itu sudah nggak berpengaruh. Akan tetapi bagi teman-teman, bagi masyarakat sekitar sana yang masih terliputi dengan dogma, keyakinan, agama, itu pasti berpengaruh. Kok bisa? Karena yang menjadikan berpengaruhnya adalah gelombang pikiran kita sendiri. Gelombang pikiran membentuk gelembung mendorong ke arah apa yang kita pikirkan gitu. Makanya ada banyak sekali perhitungan tentang kalengan tahun, kalengan minggu, nogo sasi, macam-macam lah. Iya. Sampar wangke, tali wangke, dan dino sing ora kanggonan dan sebagainya. Kenapa ada yang memang beneran terjadi? Kenapa ada yang enggak terjadi? Ya itu.
Ya karena pikirannya tadi. Jadi pikirannya itu pikiran orang yang mendunungkan harinya itu, ataukah orang yang punya hajat Pikiran yang orang menjadi yang punya faktor? hajat. Pikiran orang yang punya hajat bisa, pikiran orang yang mendunungkan, yang menunjukkan juga Menunjukkan. bisa gitu. Oh iya, ini galengan tahun Sabtu Pahing misalkan. Untuk tahun ini kan Sabtu Pahing ya, berarti nggak semua Sabtu ini adalah galengan tahun gitu. Lah lalu apakah galengan tahun itu tidak boleh kita gunakan? Boleh, boleh, sebenarnya boleh, sebenarnya juga tidak ada masalah. Hmm. Ya, ini yang jadi masalah ketika yang punya hajat itu orang netral, orang nasional kan. Wis kabeh dino apik, semua hari baik. Tapi pada kenyataannya kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Mungkin faktor apa itu yang menyebabkan itu? Faktor yang pertama itu adalah kebetulan. Hmm. Faktor yang kedua ini adalah frekuensi pikiran ya. Faktor yang ketiga ini adalah kemampuan pikiran. Misalkan jenengan orangnya netral, Ya. saya orangnya belum netral, tapi saya sudah terlatih pikiran saya dengan hal-hal yang berkenaan dengan hari, tentang ringkelnya, tentang tali wangkinya, tentang pasundarinya, dan banyak lagi yang lainnya. Itu saya sudah terlatih di situ. Jenengan menurut jenengan netral, nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi saya berpikir ke arah sana, pasti akan terjadi. Karena kekuatan fokus jenengan dengan saya ini kalah. Jadi the mind of power ini yang berpengaruh. Dan lagi biasanya orang itu mendiskreditkan. Kalau ada kejadian buruk sedikit atau negatif sedikit, lo kan temenan toh. Iya. Nah, akhirnya kejadian beneran. Dihubung-hubungkan dengan itu. Padahal kalau misalkan ada naas atau apes gitu ya, ada naas atau apes, itu habis kemalingan atau anaknya habis jatuh dari sepeda motor atau habis kepleset, kalau nggak pas hajatan ya biasa aja gitu. Ya betul. Berhubung itu habis hajatan, habis acara hajatan, ya akhirnya dibesar-besarkan. Ini yang uniknya itu di situ manusia Jawa. Mungkin sebelum kita tutup ini sedikit memberikan ulasan rangkuman, mungkin mulai dari perhitungan, dari apa itu siwer tadi, guna dan manfaatnya mungkin apa? Monggo. Ya, intinya siwer itu adalah ahli. Seorang dukun siwer adalah seseorang yang ahli, dan itu tidak hanya terskup pada hujan saja, akan tetapi juga pada manajemen yang lain gitu. Jadi untuk perhitungan hari pun misalkan orang sekarang ini terbalik. Dulu pada eranya Empu Bayun ini yang digunakan untuk orang Jawa sendiri perhitungannya ya, paing pon lagi liwon legi. Akan tetapi dengan berkembangnya era kemataraman terus berkembang menjadi Senen Pon, Senen Paing, Senen Legi, ada masehinya. Iya. Bukan hanya pasarannya. Gak jadi masalah tapi itu ya. Ya Sebenarnya enggak ada masalah ya. memang mengikuti zaman. Akan tetapi orang yang salah menganggapnya geblake misalnya ada keluarga yang meninggal ini hari Senin Pahing gitu. Setiap hari Senin nggak berani. Ini juga nggak benar. Harusnya hanya Senin Pahing aja untuk mengingat kepergian orang yang kita sayangi, keluarga kita. Atau misalkan Pahing ini wataknya dewa siapa, warnanya apa. Ini ngawur-ngawur aja ya. Misalkan Pahing itu dewa Siwa, misalkan warnanya hitam, misalkan ya. Oh iya, ini mau kita menggunakan galengan tahun ini kok pas yang kita gunakan hajatan ini galengan tahun. Berarti ya kita harus menyiasatinya bagaimana ya, dengan misalkan ketan hitam dipakai untuk selamatan, didoakan supaya selamat semuanya, berkah semuanya, dan berkelimpahan.
Jadi sebenarnya sesimpel itu, nggak ada yang rumit dan nggak ada yang sulit gitu. Mungkin cukup sampai sini dulu. Cukup? Oke. Ya, mudah-mudahan keterangan kita di sini bisa membantu bagi teman-teman di luar sana yang masih bingung dengan istilah-istilah seperti tadi. Terima kasih untuk Mas Ade buat pertanyaannya, matur nuwun. Jangan bosan sama kami. Oke, sampai berjumpa di lain waktu dan salam. Didn't even get to run.